Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin, wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim ingkang semringah lan sedaya jamaah akhirus sanah yang insyaallah dirahmati Allah. Allahumma Romo Yai Maulana Imam Syuhada. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Wali Songo. Beliau lahir di Jember pada tanggal 5 Juli 1942. Beliau adalah sosok yang berkarisma, ramah tamah, memiliki hati mulia dan terkenal dengan adab asornya. Beliau juga memiliki seorang istri yang cantik jelita dan memiliki hati mulia juga. Inggih menika Ibunda Haja Umi Salamah. Di tahun 1986 beliau mempunyai kurang lebih 15 orang santri. Tahun demi tahun berlalu, santri beliau pun bertambah banyak. Dan pada tanggal 27 Juli 2009, beliau dipundhut kalian Gusti Allah, keranten Gusti Allah sayang kalian beliau. Dan tonggak perjuangan beliau dilanjutkan oleh putra beliau pertama, inggih menika Romo Yai Syekhul Ulum Syuhada sampai saat ini. Sebelum beliau wafat, beliau memberikan wasiat kepada santrinya. Pertama, laksanakan sholat maktubah dengan berjamaah di awal waktu. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi umat beragama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang ruku. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar melaksanakan sholat. Yang dimaksud sholat tersebut adalah sholat maktubah atau sholat 5 waktu. Kemudian pada lafaz warka'u ma'ar raki'in, menurut Ibnu Zawji rahimahullah, pada lafaz warka'u ma'ar raki'in yang artinya rukuklah bersama-sama orang yang rukuk, dapat kita artikan sholatlah bersama-sama orang yang sholat, atau dapat kita artikan sebagai sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Mengapa Allah memerintahkan kita agar sholat berjamaah? Telah dijelaskan dalam sebuah hadis dalam kitab Muhtarul Hadis yang dikaji oleh pada kelas Wusta awal yang dimudariskan oleh beliau Bapak Imam Mursyid. Pada halaman ke-90 baris kelima hadis ke-172 dijelaskan, sholatu jamaah tafdalu sholatil fadi bisab'i wa isrina darajat, yang artinya sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri dengan pahala 27 derajat. Oleh karenanya Romo Yai Maulana Imam Syuhada memberikan kita pesan atau wasilah agar kita melaksanakan sholat jamaah. Oleh karenanya juga para pengurus kita, baik pengurus sentral maupun pengurus asrama, tidak pernah henti-hentinya mengingatkan dan memberi contoh kita agar sholat jamaah. Kemudian yang kedua, laksanakan menuntut ilmu dan jangan pernah merasa bosan. Sebagai seorang santri, pastilah kita sering mengaji. Jarang batan. Kados dawuh Kanjeng Nabi, minal mati ilal lahdi, wong mukmin senenge ngaji. Sing ora ngaji cokot boyo. Sing ora ngaji cokot boyo. Sing keri dicokot boyo. Sing turu buri gek nang tangiyo. Bahwasanya kewajiban kita menuntut ilmu dari
dari kita lahir hingga kita meninggoy atau meninggal. Sahabat santri, enten sing ngertos napa iku ilmu? Mengapa kita harus menuntut ilmu? Sahabat santri, purana pembuatan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Ngertos carane? Telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, maka tuntutlah ilmu. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwasanya jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus menuntut ilmu. Oi penonton, masih semangat? Lanjut deh. Kemudian yang ketiga, laksanakan menggalang persatuan dan kesatuan. Telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu tersebut yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah. Pondok pesantren adalah tempat menuntut ilmu dari berbagai daerah, suku maupun bahasa. Jangan apa boten, Mbak? Sangking suku Jawi enten, jelma Sunda enten, ulun Lampung wat, yang dari Kalianda hadir, yang dari Tulang Bawang hadir, yang dari Waikanan hadir, yang dari Indonesia Raya hadir. Semua perbedaan itu yang menjadikan kita bersatu. Kemudian yang keempat, laksanakan hormat kepada sesepuh dan mencintai yang lebih muda. Mbak Baji Bakungu, sinten sesepuh niku? Kang Yuli, coba ketosan kakange. Kang, sinten sesepuh niku? Sinten? Mbak Emma, Mbak Emma niku senes sesepuh. Tetapi Mbak Emma niku mama muda dari santri Putri Wali Songo, betul? Semua orang yang lebih tua dari kita harus kita hormati. Sebagaimana sabda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna malam yarham sohirona wa yuwakir kabirona. Bukan golongan dari kami orang-orang yang tidak mencintai yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Kita sebagai seorang yang lebih tua harus menyayangi yang lebih muda. Sebagai contoh, ketika ada anak baru yang belum tahu apa-apa, kita sebagai orang yang lebih tua, kita harus menyayangi mereka dan memberitahu apa yang belum mereka tahu. Kemudian yang kelima, laksanakan sopan santun dimanapun kamu berada. Mengenai wasiat beliau yang kelima, ada kaitannya dengan perintah Ibunda Haja Umi Salamah. Enten sing ngertos? Kakaknya enten sing ngertos? Inggih menika laksanakan senyum, sapa, sopan, santun, salam. Coba Mbak sing ujung ulangi. Senyum, sapa, sopan, santun, salam. Coba kakaknya. Senyum, sapa, sopan, santun, salam. Karena jelek bagusnya kesopanan seseorang dilihat dari tata kramanya. Dijelaskan dalam sebuah hadis. Qala al-Imam Ali al-adabu hululun muhadadatun. Sopan santun adalah perhiasan yang terus bertambah baru. Oleh karenanya kita harus memperbaiki sopan santun kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari apa yang saya sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwasanya sebagai santri Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Maulana Imam Syuhada, kita harus mengamalkan apa yang menjadi wasiat beliau. Karena apa yang menjadi wasiat beliau adalah suatu hal yang terbaik untuk kita. Dan ingat pesan dari Bapak Khairil Anam. Enten sing ngertos sinten Bapak Khairil Anam? Bapak enten sing ngertos? Inggih menika guru terfavorit di Madrasah Aliyah Wali Songo, betul?
bahwasanya santri kuwi wajib ngopi lan ngrokok, betul? Kopi sing berarti ngokopi tuduh sing apik, sedangkan ngerokok sing berarti ngorek-ngorek perkara sing apik sing ana ing pondok. Semoga kita semua diakui menjadi santri beliau hingga akhir zaman. Allahumma. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah lah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.